Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Ardiansyah. Saya dari jurusan Sistem Informasi 3 dengan NIM 0702232090. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari pemrograman mobile dasar. Jadi di sini menggunakan Codular Creation sebagai developer untuk membuat aplikasi mobilenya. Nah, di sini saya sudah merancang desain saya sendiri, yang mana database-nya menggunakan Airtable. Nah, ini dia Aircrowd, yaitu kolom tabelnya ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dari Airtable itu ada kolom NIM, nama, prodi, dan angkatan. Terus untuk blok desainnya sendiri di sini saya memanggil set untuk global NIM, nama, prodi, dan angkatan sesuai dengan kolom dari ini semua. Lalu screen 6, yaitu screen 6 pada tampilan 6 awalnya ini. Nah, ini itu dia akan memunculkan fungsi untuk memanggil kolom dari NIM. Nah, ini kolom dari NIM. Nah, begitu juga dengan kolom ketika memanggil database Airtable untuk kolom prodi, dia akan memanggil angkatan. Nah, ini angkatan. Sama juga dengan blok untuk Airtable nama, dia akan memanggil prodi. Dan yang satu lagi akan memanggil nama sesuai sama kolom yang ada di Airtable. Lalu untuk fungsinya sendiri, jadi di sini fungsi CRUD-nya sudah berhasil semua. Yang pertama itu yaitu input. Nah, di input sendiri itu ada fungsi ketika kosong, dia akan memberikan pemberitahuan, memberikan message kalau data itu harus dimasukkan data NIM terlebih dahulu sesuai sama blok yang di sini. Nah, kalau sama NIM sama, misal ya, kondisi sama, misal NIM 2090, maka dia tidak akan mau nge-save. Misalnya kan saya buat NIM yang sama ya, NIM yang sama 2090. Contohnya kita bikin Anto ya, biologi Stambuk 2023. Nah, ini kan sama nih sama yang Rizky, udah ada NIM-nya 2090. Jadi ketika kita input, dia NIM sudah terdaftar, nggak bisa digunakan lagi. Maka gunakanlah NIM lain dengan nomor yang lain. Contoh ya kan 81 ini. 81 berarti kita buat 80 lah. 80 NIM 80. Maka ketika kita input, dia akan berhasil, data berhasil ditambahkan. Di Airtable akan tertambahkan juga biasanya. Gue kasih lama. Nah, anti. Salah ini ya, ini Sarosanto. Salah. Nah, itulah fungsi dari input ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah fungsi dari view, LP view, tombol untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan. Nah, itu tombolnya itu adalah review button. Review button ini akan menampilkan dari LP view. Astaga. Nah, tombol button ini, view ini
itu adalah fungsi dari LP View ini. Jadi ketika kita tekan tombol View, dia akan menampilkan data setiap database yang sudah ditambahkan dari sini, dari tabel mahasiswa ini, table mahasiswa ini. Nah, untuk fungsi si apa ini sendiri, after choosing LP View ini, ketika kita menekan data ini yang sudah ditambahkan, dia akan muncul. Kok salah? Kita refresh dulu. Nah, ini dia. Ketika muncul ini, data ini yang sudah ada di sini, dia nggak bisa ditekan, nggak bisa diklik, karena dia harus diedit dulu. Ini hanya untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan saja, untuk menampilkan saja. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Untuk update-nya, dia ada di blok ini teman-teman, ada di blok edit tombol button ini. Nah, ketika tombol edit ini kita tekan, di sini fungsinya, ketika kita tekan, dia akan berubah fungsinya, yang tadinya menjadi tampilan yang nggak bisa diklik, jadi bisa diklik untuk mengeditnya lagi, datanya lagi. Tapi dan tombolnya juga berubah menjadi simpan, yang tadinya edit, yang tadinya ini edit, itu bisa kita simpan dan bisa diklik. Nah, misal Anto jadi anti ya, Anto jadi Anto. Nah, stambulnya kita buat 22, kita simpan, data berhasil diubah. Nah, otomatis di Airtable-nya juga berubah teman-teman. Itulah fungsi dari edit button ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu tombol refresh. Refresh ini fungsinya apa? Itu untuk merefresh setiap data yang sudah ditambahkan, sudah dihapuskan berdasarkan ini teman-teman. Loh, ini misah ya. Oke. Ini salah nih. Ini salah masuk sini. Nah, ini pisah. Makanya tadi error teman-teman. Nah, tombol refresh button ini itu adalah ketika kita merefresh view ini tuh, Anto. Tadi sebelumnya anti kan? Sebelumnya anti, sekarang jadi Anto karena sudah kita edit namanya, ya kan? Selanjutnya stambuknya juga berubah di database kan, jadi 22. Nah, selanjutnya itulah fungsi dari refresh ini, tombol refresh ini. Nah, selanjutnya ke tombol delete ya teman-teman. Nah, tombol delete itu ada di sini teman-teman. Nah, ini dia tombolnya, tombol delete. Itu fungsinya ada di sini teman-teman. Sebenarnya simpel sih. Kita buat notif ya atau tidak. Ketika ya, dia akan menghapus data. Ini di sini get column. Dia akan menghapus data. Ketika tidak, tidak terjadi apa-apa, karena kan nggak jadi gitu loh. Jadi kita harus yakinkan dulu nih mau menghapus datanya atau tidak. Nah, contoh lah ya, misalnya kita hapus si Anto, data si Anto ini. Nah, ketika kita hapus, dia akan memunculkan pemberitahuan, yakin hapus datanya? Iya. Kalau tidak terjadi apa-apa, masih ada juga di sini. Kalau misalnya kita hapus, yakin ya, data berhasil dihapus notifnya, dan data di Airtable juga sudah terhapus karena sudah berjalan fungsinya di sini semua. Ketika kolom angkatan ini untuk menghapus data dari tombol delete, fungsi dari tombol delete. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya, Rifki Ardiansyah. Bila ada kekurangan mohon maaf. Mungkin itu saja, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.